Di episode ini kita akan membahas topik yang penting bagi warga negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Nah, bersama kita hari ini ada seorang narasumber yang paham betul tentang makna dan pentingnya Pancasila. Halo, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Halo, terima kasih juga atas kesempatannya. Senang sekali bisa berbagi dalam topik tentang Pancasila adalah fondasi bagi bangsa kita, dan buat memahami ini kita tuh bisa membantu kita buat menjaga persatuan dan keutuhan Indonesia ya. Setuju banget. Baik, langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Bisa dijelaskan kepada para pendengar apa sebenarnya Pancasila dan mengapa ideologi ini dipilih sebagai dasar negara Indonesia? Nah, tentu aja ya, Pancasila kan merupakan ideologi yang mengandung 5 prinsip dasar yang kita ketahui. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, kemusyawaratan perwakilan, dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima dasar ini tuh kita tuh bisa tahu aspek kehidupan Indonesia tuh, aspek kehidupan masyarakat Indonesia tuh berdasarkan ideologi negara. Wah, jadi memang betul ya, Pancasila bukan hanya sekedar simbol aja nih, tetapi benar-benar fondasi kehidupan kita sebagai bangsa. Lalu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila ini? Mungkin ini bisa jadi pengantar penting bagi teman-teman yang memahami lebih dalam. Nah, benar sekali, sejarah Pancasila itu kan penting ya bagi kita buat masyarakat Indonesia. Pancasila kan dirumuskan dalam masa perjuangan kemerdekaan kita. Pada saat itu tuh banyak perdebatan tentang dasar negara. Pada tahun 1945 kan di sidang BPUPK itu para pendiri bangsa termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, terus juga ada tokoh-tokoh lain itu kan berkumpul buat merumusin dasar negara. Nah, terbentuklah dasar negara ini yang kita ketahui tanpa 1 Juni 1945, di mana Soekarno tuh ngusulin Pancasila diterima sebagai dasar negara dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejarahnya sangat mendalam ya, berarti Pancasila lahir dari semangat dan tekad untuk persatuan bangsa Indonesia. Selain sebagai dasar negara, bagaimana sih penerapan dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita? Ya betul banget, Pancasila itu tidak hanya benar dibuat sebagai landasan konstitusi ya, tetapi juga jadi panduan dalam hidup sehari-hari di bidang pendidikan. Misalnya nilai Pancasila itu diajarkan sejak dini, mulai dari sekolah hingga nanti pas kuliah juga. Terus dalam pendidikan ini tuh generasi muda didorong buat ngamalin nilai-nilai yang ada di Pancasila, buat saling menghormati, saling menghargai, terus gotong royong dan toleransi. Kalau di bidang hukum dan kebijaksanaan tuh bisa diambil dengan pembuatan undang-undang di mana masyarakat tuh terbiasa buat semangat gotong royong, solidaritas. Misalnya ada bencana alam ya kak, tuh kayak kita kan masyarakat Indonesia tuh kayak langsung sumbangan karena alam, itu kan bentuk sosial juga gitu. Jadi kita saling membantu ya. Nah, berarti Pancasila benar-benar menyentuh setiap aspek kehidupan kita ya, dari pendidikan, hukum, hingga budaya sosial. Tapi saya juga dengar bahwa Pancasila ini disebut sebagai ideologi terbuka. Apa maksudnya sih dan kenapa itu penting bagi bangsa kita? Nah, kenapa bisa disebut ideologi terbuka? Karena Pancasila tuh disebut ideologi terbuka karena tuh dia fleksibilitas kan, nah tuh beradaptasi tanpa kehilangan nilai dasarnya. Jadi kayak ketinggalan zaman gitu. Pancasila tuh terus berkembang sesuai dengan zaman gitu. Dimana contohnya mungkin kan sekarang udah era digital udah sangat keren banget ya. Jadi hoax ya kan, terus menanggapi isu kesetaraan, terus toleransi di media sosial. Terus Pancasila itu juga relevan buat situasi dunia dan masyarakat. Pokoknya nggak kehilangan alam juga, nggak ketinggalan zaman nih. Istilahnya Pancasila
menarik banget nih. Jadi Pancasila ini bisa berkembang, tapi tetap berangkat kuat pada prinsip dasarnya ya. Ngomong-ngomong, ada banyak tantangan saat ini yang dihadapi dalam menjaga eksistensi Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Apa tantangan tersebut dan bagaimana sih kita menghadapinya? Nah, betul ada banyak banget buat tantangan sekarang ya, apalagi seiring berkembangnya zaman. Salah satunya tuh penyebaran ideologi yang bertentangan sama Pancasila, kayak radikalisme, terus ya tantangan lainnya tuh kayak pecahan bangsa, kayak bisa nyebabin konflik antar kelompok gitu loh. Ada mana kayak misalnya hoax lah sekarang ya, hoax atau kita paksa tuh buat jadi ancaman bagi negara Indonesia, buat memecah belah juga kan. Terus peran kita tuh di sini buat generasi muda artinya nih mengembangkan sikap kritis dan bijaksana dalam media sosial, sehingga tuh kita sebagai warga negara tuh bisa bijak gitu. Setuju banget. Karena kan sekarang berita hoax itu bisa memakan banyak korban. Iya, nah apa namanya ya, namanya juga media sosial ya. Kan sebenarnya ya. Nah, peran pemuda memang ya. Nah, terus lalu bagaimana peran pemuda dalam memperkuat Pancasila secara lebih konkret? Peran pemuda tuh bisa diwujudin dengan berbagai cara. Pastinya yang pertama tuh aktif berpartisipasi berkegiatan sosial masyarakatan supaya mempererat persatuan bangsa. Terus kedua di pendidikan yang berbasis Pancasila, di mana generasi muda tuh bisa paham dan menerapkan Pancasila buat tentang nilai-nilai betul seperti ideologi negara. Kita tuh melalui literasi digital nih Kak. Warga negara Indonesia kan kurang literasi ya. Benar dong. Tuh dari rendah katanya gitu lah. Kita kurang baca nih teman-teman. Nah, kalau kita sebagai Gen Z ya, pasti sudah bijak buat bersosial media gitu dan paham akan literasi gitu. Yang terakhir tuh pelopor atau coba teladan langkah konkret untuk menginspirasi sesama dan lingkungan sekitar agar bisa mengamalkan Pancasila gitu. Berarti jangan kemakan hoax. Diutamain baca dulu ya guys. Betul. Ya, luar biasa banget ya. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Terakhir, apa pesan kakak pada para pendengar kita nih tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan hidup bangsa? Nah, pesan saya sih kita sebagai warga negara jaga Pancasila ya. Dimana kan Pancasila hal utama atau apa ya, jadi hidup bangsa yang harus kita rawat. Terus Pancasila itu juga menampil nilai-nilai keseharian kita, nggak luput dari nilai sosial, kemasyarakatan dan lainnya, kayak bisa gotong royong, terus toleransi antar agama, terus keadilan, terus yang bisa membuat bangsa kita